Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Presiden Joko Widodo bahwa tes wawasan kebangsaan tidak serta-merta menghentikan 75 aparat KPK. Dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan di Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk merubah status kepegawaiannya menjadi aparat sipil negara. Kemudian dilaksanakanlah tes TWK yang diikuti 1.341 orang. Yang tidak lulus 75 orang dan dipecat yang tidak lulus 75 orang dan termasuk di sini Novel Baswedan, dan langsung dipecat Firly Bahuri sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Karena banyaknya protes atas tes wawasan kebangsaan, termasuk 75 orang yang dipecat, menuding bahwa dilakukannya tes wawasan kebangsaan dibuat dengan sengaja menyingkirkan 75 pegawai yang sebagai penyidik yang baik dengan tujuan melemahkan KPK dalam memberantas korupsi. Aparat Komisi Pemberantasan Korupsi 75 orang yang dipecat minta bantuan kepada Presiden Joko Widodo, sehingga Presiden Joko Widodo seakan memprotes pemecatan 75 orang yang dilakukan Firly Bahuri selaku Ketua Umum KPK. Dan Presiden Joko Widodo dengan mengatakan tes wawasan kebangsaan tidak serta-merta menghentikan 75 aparat KPK, masih bisa dibina lewat pendidikan. Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut bahwa tes wawasan kebangsaan tidak serta-merta menghentikan 75 orang aparat KPK, masih bisa dibina lewat pendidikan. Saya tidak sependapat dengan alasan. 1. Pernyataan Presiden Joko Widodo seakan menyalahkan satu badan kepegawaian negara. Padahal badan kepegawaian negara ini dia sebagai pembuat soal dan menyelenggarakan tes tersebut, dan juga yang menentukan siapa yang lulus dan tidak lulus di dalam tes tersebut. 2. Yang diprotesnya seakan dia menyalahkan Badan Intelijen Negara, karena Badan Intelijen Negara ini turut serta juga memberikan materi-materi pertanyaan tersebut kepada Badan Kepegawaian Nasional tersebut, sehingga mereka bersatu untuk membuat soal tersebut. Ketiga juga menyalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri yang melakukan pemecatan atas 75 orang pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan tersebut. Presiden Joko Widodo mencampuri lembaga KPK sebagai lembaga independen. Semua tugasnya tidak boleh dicampuri Presiden dan lembaga DPR. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah merupakan lembaga independen yang tidak boleh dicampuri kewenangannya baik sebagai Presiden maupun DPR. Dia berdiri sendiri, tidak boleh dicampuri. Dalam hal ini Presiden telah mencampuri urusan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi yang bukan kewenangannya. Jadi ini disinilah saya lihat, padahal Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah lembaga independen yang tidak boleh dicampuri urusannya oleh siapapun. Kata tes menyeleksi yang terbaik. Maksudnya kata tes ini kan untuk menyeleksi yang terbaik aparat KPK, di mana sudah dilakukan, dan risikonya adanya tes selalu ada yang lulus dan yang tidak lulus. Makanya seperti lembaga KPK ada yang tidak lulus sebanyak 75 orang, ada yang lulus 1.200 orang lebih lulus. Inilah risiko daripada dilakukannya tes. Jadi kalau kita dengan kata tes itu berarti artinya menyeleksi orang. Pasti ada yang tidak lulus, ada yang lulus. Ini saya tidak kurang dipahami saya lihat. Jadi ini seakan-akan menyalahkan
ketiga lembaga tersebut. Harapan saya Presiden Joko Widodo tidak mencampuri kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pemecatan 75 orang aparat KPK, di mana KPK ini sebagai lembaga independen. Dan ini perlu dihormati. Negara kita sebagai negara hukum, dan Presiden Joko Widodo tidak boleh mencampuri urusan hukum, terutama masalah kewenangan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pemecatan terhadap 75 orang pegawai KPK tersebut. Karena dia lembaga independen, siapapun tidak boleh mencampuri KPK tersebut, baik dia presiden maupun dia DPR maupun lembaga tinggi negara lainnya. Tidak boleh, dan dia harus independen. Kata independen itu kan istilahnya berdiri sendiri, tidak boleh dicampuri pihak lain baik dalam setiap urusan masalah Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, karena dia sebagai lembaga independen. Jadi saya lihat, harapan saya agar Presiden Joko Widodo ini tidak mencampuri urusan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dalam menangani semua masalah. Sekian dan terima kasih.